gue malah lemah, oke gitu. Malah kalau lemah, malah kuasa Tuhan sempurna. Jadi ternyata gue sombong banget gitu loh. Overly sombongnya sampai kayak gue merasa kayak semua hal dunia ini pasti bisa gue taklukkan gitu lah. Percaya sama Tuhan sama mempercayakan sama Tuhan. Gue percaya kalau semua di sini lu percaya sama Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, percaya sama Tuhan. Nah, bagi-bagi dong pengalaman pribadi atau pendapat pribadi, atau kan misalnya gini, mempercayakan sama Tuhan kan itu beda level sama sekali ya. Kalau percaya sama Tuhan itu berupa konsep. Bisa berupa konsep itu, bisa berupa idea, percaya sama Tuhan itu, cuma ide aja. Gitu, karena even iblis juga percaya sama Tuhan. Gitu. Nah, mempercayakan sama Tuhan, nah itu bagiannya manusia itu, bukan bagiannya iblis. Karena iblis sudah nggak ngambil bagian di situ, dia nggak mau. Nah itu bagiannya kita. Nah, part yang mau kita bahas, yang mempercayakan sama Tuhan. Kalau dari pengalaman gue pribadi ya butuh itu, kalau dari gue itu butuh proses. Kalau pengalaman saya pribadi itu butuh proses. Butuh trial and error kalau bahasanya manusia. Sampai di banyak sekali titik-titik poin-poin di hidup gue yang gue mau nggak mau harus mempercayakan sama Tuhan. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak ada pilihan lain untuk mau nggak mau gue harus percaya sama dia doang gitu jadinya. Nah, proses itu dimulai karena sejak kecil saya udah tahu yang namanya Tuhan. Saya udah mengenal yang namanya Tuhan itu kayak apa. Mengenal secara pribadi akrab, namanya juga masih kecil ya. Dan itu jadi fondasi. Itu jadi fondasi gua gitu. There is no way I'm going to be atheist. Itu udah nggak mungkin. Karena fondasinya sudah tertanamnya seperti itu. Titik awal gua hidup udah ditaruhnya udah di situ. Ditaruh di area, di mana di area itu, fondasi di area itu hanya berupa percaya adanya kuasa Tuhan. Adanya Tuhan ada tuh. Tuhan itu exist dengan semua ekspresinya, dia ada. Gitu. Nah dari proses itu ketika hidup berantakan, atau gue pikir hidup gue berantakan, gue kirain hidup gue berantakan, ternyata beneran berantakan, atau gue pikir hidup gue sukses, ternyata nggak sukses juga, berantakan juga, keluarga gue kayak gimana. Fondasinya tetap itu. Jadinya ketika mempercayakan diri sama Tuhan, itu hanya cuma kayak perlu anak tangga naik doang. Tangganya udah ada. You guys with me? Gitu. Yeah. Tangganya sudah terbangun, tangganya. Tangganya tuh udah ada. Jadi gua untuk mempercayakan diri sama Tuhan, hanya perlu naik tangga itu step by step aja. Gitu. Which is itu mudah dan tidak mudah, nggak bisa dibilang mudah, tapi nggak bisa dibilang tidak mudah. Kenapa bisa dibilang tidak mudah? Nggak mudah karena untuk step ke situ susah. Apa pendapat orang lain, pendapat gua sendiri, hidup kayak apa, realitas sempat terbentur dengan spiritualnya, pengennya kayak apa, realitanya kayak apa. Akhirnya menemui yang kesulitan-kesulitan seperti itu untuk naik step, untuk naik ke anak tangga yang oke, gue mau mempercayakan pilihan gue dalam hal ini ke sama Tuhan. Terserah Tuhan aja kayak gimana. Nah itu tidak gampang. Tapi ketika sudah naik ke anak tangga itu, ternyata gini, oh enggak kok, enak kok. Enggak kok, lebih sejuk di sini. Lebih nyaman di sini. Kalau tadinya kedinginan, lebih hangat di sini. Dan dari situ jadi kesaksian pribadi kalau iya emang jauh lebih baik planningnya Tuhan jadi buat gue dibanding planningnya gue. Tapi itu pun berlanjut seperti proses bertahun, dan prosesnya bertahun-tahun. Ya. Yeah. Gitu. Dan kalau sampai titik sekarang gue sudah mempercayakan sama Tuhan pun gue bilang gue belum 100% sampai sana. Gitu.
menurut gua nggak tahu kalau menurut Tuhan ya. Menurut gua sih, gua belum 100% udah benar-benar percaya sama Tuhan kalau semua pilihan-pilihan hidup gua itu gua serahin sama Dia. Oh ya, by the way, tentang semua, kan Tuhan bilang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Segala sesuatu. Kasarnya mah gini. Lu mau minum air putih atau mau minum soda gitu kasarnya, itu lu nanya Tuhan dulu gitu. Bukan sekedar keputusan gue pacaran apa enggak, ini gue pilih kerjaan gimana, ini gue udah lulus sekarang abis itu apa. Yang menurut kita pilihan-pilihan yang besar, menurut kita pilihan-pilihan hidup yang besar, menurut kita gitu. Tapi kan menurut Tuhan belum tentu gede itu. Bukan sekedar pilihan-pilihan yang menurut kita besar doang gitu. Mulai dari pilihan-pilihan yang kecil, semua pilihan lah ibaratnya. Begitu hidup kita hidup kita dihadapkan sama kondisi yang membuat kita harus memilih, ada opsi. Are you guys following me? Ya. Tim ada. Yes. Apa kabar, Tim? Sehat, Bung. Bung apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gila, kangen gua. Oke, gua lanjut dulu ya. Oke, gini. Jadi ketika hidup kita dihadapkan sama suatu situasi dan kondisi yang kita harus memilih A, B, C, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, jadinya ada opsi. Nah, ketika opsi-opsi itu kita serahkan sama Tuhan, itu beda proses lagi. Gitu. Dan prosesnya naik, maksudnya gini, kayak dulu gue milih untuk, gue mau bimbel apa enggak. Waktu itu pilihan gue enggak. Gitu. Gue nggak mau bimbel sama sekali. Gitu. Dan akhirnya gue masuk SMA yang bukan favoritnya gue maupun favoritnya orang-orang. Gitu. Akhirnya di SMA itu gue nggak betah dan akhirnya gue nggak masuk kelas. Akhirnya gue SMA-nya nakal dan segala macam dan kiri kanan dan segala macam. Jadi pilihan-pilihan yang buruk akan menuntun ke pilihan-pilihan buruk, lebih buruk lagi gitu. Jadinya kuadrat jadinya, bukan kuadrat siapa ya? Kalau bahasa Alkitabnya lipat ganda. Jadi bukan 2, 4, 6, 8, 10, 12, tapi 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Itu hitungannya Alkitab itu. Ya. Dari 2 ke 4 nggak akan 6 dia. Dia ke 4 dia. Itu namanya lipat ganda, multiplikasi. Itu jadi seperti itu dia. Pilihan buruk akan menentukan akan terus dan tidak semua orang bisa punya kesempatan, ya itu dia, dan kekuatan, sumber daya yang cukup, entah waktu, entah uang, entah pikiran, entah hati, entah perasaan, sumber daya yang cukup untuk benerin kepingan-kepingan hidupnya yang udah pecah. Gitu, hidupnya berantakan, nggak tahu mau kemana, apa segala macam, tapi bisa kumpulin lagi gitu. Nah itu nggak semua orang bisa seperti itu. Hidup gue berkeping-keping udah 2 kali 3 kali, seingat gue. Kalau buat Tuhan lebih dari itu atau lebih kurang dari itu gue nggak tahu. Gitu, gue nggak mau nanya tentang masa lalu gue ke Tuhan. Itu gue. Nah, yang mau gue sharing sama lo yang penting tuh ini. Hidup saya sudah ada fondasinya dan fondasinya itu. Gitu. Jadi there is no way I will become atheist. Kasarnya gitu. Kalaupun gua mau lawan Tuhan, jadi antikris lebih mungkin dibanding jadi ateis. Karena antikris mengakui kris. Kalau ateis tidak mengakui eksistensi Tuhan. Itu gua ateis, gua udah gak mungkin aja. Kasarnya gitu. Kalau dulu gue mungkin jadi antikris mungkin. Tapi ateis gak mungkin karena sudah ada fondasi yang Tuhan letakin di hidup gue udah seperti itu. Kayak mau gue sharing ini. Tidak semua orang terlahir dengan fondasi itu. Bener gak sih? Bisa, iya. Iya, setuju. Gak semua Setuju. orang lahir dengan fondasi seperti itu. Gak semua orang yang begitu bayi, susunya, popoknya, itu didapat dari uang pelayanan. 100%. Bukan bisnis, bukan jualan, bukan apapun. Bukan buka warung, bukan. Full dari pelayanan. Yang namanya pelayanan kadang dibayar, kadang enggak. Gitu. Kadang ada persembahan, kadang enggak. Cuman puji Tuhan karena bokap gue skillnya ada di atas rata-rata.
skillnya skill dewa, jadinya setiap kali dia main orang appreciate dan akhirnya kita bisa makan. Hasilnya saya. Jadi dari umur 0, 1, 2, 3, 4 sebelum umur 5 saya tahu TK, tahu baca tulis, tahu huruf dan tahu angka. Sebelum tahu itu, saya udah tahu Alkitab. Saya udah tahu Tuhan adalah gembalaku, abis itu apa? Takkan kekurangan aku. Gue udah tahu itu. Mungkin gue nggak bisa baca, mungkin gue nggak bisa bacain, tapi saya bisa nyanyiin lagunya waktu itu. Gitu. Lagu pertama yang saya tahu itu ini, dalam nama Yesus ada kemenangan. Pernah ingat nggak? Pernah tahu nggak lagu? Dalam nama Yesus iblis dikalahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau gue disuruh tidur siang tapi gue nggak bisa tidur, gue nyanyi itu sendirian, bergumam terus gue tidur. Itu. Jadi itu udah ada mau nggak mau, itu bukan saya yang mau. Itu udah ada itu gitu. Dan itu nggak semua orang punya itu. Nggak semua orang waktu lahirnya sebelum dia TK, sebelum dia punya temen yang ketemu tiap hari sekelas, kasarnya gitu. Sebelum dia tahu yang namanya guru. Sebelum dia tahu yang namanya kalau salah harus dijewer, tapi bukan oleh orang tuanya, tapi oleh guru SD atau guru TK. Sebelum tahu itu, udah ada fondasi itu. Nah itu nggak semua orang. Oke, abjad deh. Iya. Ya. Duluan berarti. Anugerah. Yuk. Masuk gak? Waktu dan tempat kami persilahkan. Percaya sama Tuhan, sama percayakan ke Tuhan. Jadi kayak kalau percaya ke Tuhan, itu bisa dibilang kalau misalkan percaya banget sama Tuhan, beneran kayak berkomit untuk ya saya mau percaya sama Tuhan, itu bukan hal yang ya mungkin beda lah kayak kalau Bung udah ada fondasi. Kalau aku kayak enggak sih, kalau di rumah tuh kayak fondasi yang dibangun dalam keluarga, di lingkungan adalah you have to do the best, strive to the goal, bahkan straight the goal, bahkan harus melewati goalnya aja. Jadi kayak dituntut, kayak banyak tuntutan yang performa kehidupan kali ya istilahnya, performa kehidupannya harus bagus aja. Dan ya bisa dibilang kayak dalam kehidupan sehari-hari gitu, mikirnya ya gue harus berusaha, gue harus ngebuktiin gitu. Dan di mana nggak tahu sini, nggak tahu kayaknya cuma di rumahku atau nggak tahu di mana juga, kayak ada kayak entah mungkin karena gue anak tengah, gue anak tengah itu jadi lucu juga. Jadi ketika gue lagi ada debat sama adik, ya aku harus ngalah. Kenapa? Karena aku kakak. Tapi ketika sama ya mana mungkin aku bisa menang. Nggak bisa menang lah kakak yang wow gitu. Jadinya Ya. Saya sepertinya paham konsep kakak itu. Saya paham. Saya ngerti Pak. Saya ngerti konsep yang kakak yang wow itu gue ngerti banget. Tapi yang harus ngalah karena lu kakak, saya nggak pernah mengalami itu ya. Kakak gue nggak pernah ngalah. ya lu anak bungsu, Bung. So, Ya urusannya? kayak gitu aja. Nah itu mungkin karena ya nggak tahu, kayaknya cuma di keluarga gue juga, dan karena gue anak tengah, jadi gue harus kayak I have no win-win condition gitu loh. Jadi mau kapanpun ya gue pasti kalah gitu. Gue pasti kalah, gue apapun kondisinya, gue ya udah gue kalah. Gue kayak makanya gue kalau kehidupan sehari gue kayak milih ya udahlah, iyain aja lah, terserah itu aja lah. Lebih kayak gitu. Gitu. Ya termasuk ceperin Mercy ya, berarti iya aja tuh. itu bagus Bung, itu ide lucu. Nah itu next. Terus sekarang udah KCPR. Puji Tuhan, haleluya, yes, akhirnya taste-nya pulih. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia bertobat. Gusruk doang Bung. Suka tetap. Iya. Sok, terserah lah boleh. Nah, terus. Ya udah, jadi dan kayak mungkin dengan dua mindset itu yang gue nggak pernah menang, dan gue juga harus straight the goal. Yang ada di otak gue yang sampai tumbuh adalah gue nggak boleh lemah, gue harus berusaha semaksimal mungkin supaya gue dapat pengakuan. Kasarnya mah gitu.
Mau pengakuan di rumah kayak mau pengakuan di luar kayak I have to adapt segimanapun caranya sampai gue bisa diterima dimanapun, sampai gue kayak ya apa ya, nggak boleh kelihatan lemah aja. Dan ya ada beberapa background juga di rumah yang sedikit bad yang membuat aku jadi kayak nutup-nutupin. Jadi kayak gue jago banget nutup-nutupin banyak hal gitu loh. Banyak hal yang harusnya gue buka aja nggak masalah gitu. Gue kelihatan lemah harusnya nggak masalah. Ya sampai di satu momen gue diingetinnya pertama tuh sama temen gue yang SMP. Temen gue SMP dia kayak sebenarnya awalnya gue ngetawain dia. dia kayak cerita, lu udah terima Yesus belum? Kan kayak waktu masih kecil kayak waktu SMP, ya udah terus ya udahlah terus doa bareng gitu ya, ikutan gitu ketahuan aja. Tapi ya dulu sih gue cuma ketawain aja, tapi makin ke belakang gue makin merasa karena gue berusaha, gue tetap membuat apa ya, gue tetap keep, gue harus kuat, gue harus yang paling bisa menahan beban gitu. Gue jatuhnya jadi apa ya, kecapean sampai kayak satu momen gue ngerasa aing ngapain sih anjing gitu. Aing ngapain gitu di dia. Jadi Sunda ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Dan jadinya membuat apa ya, exhaust gitu ya istilahnya. Kecapean banget. Oh, kecapean. Kalau exhaust soalnya knalpot. Iya bener banget. Bener. Yang balap bukan. Ya, jadi karena proses hidup lu jadi knalpot. Oke. Wow. Ya. Wah, quotes of the day. Proses hidup membuatku menjadi knalpot. Wow. Ini amat bakal disebar nih. Ini amat bakal disebar nih. But I loving you, brother. Oke, jadi gini, berarti gini nggak Toh? Ini kita diskusi ya Toh ya. Ya, aja. Misalnya gini, berarti si pengalaman Tuhan itu, pengalaman kita sama Tuhan, pengalaman lo sama Tuhan itu bukan berupa, awalnya itu bukan berupa pengalaman spiritual ya? Bukan. Yang lucunya malah bukan. Malah justru Ya, karena ya itu maksud gue gini. Oh ya, maksud gue tambahin dikit ya. Di hidup gue berarti si fondasi itu membuat gue jadi tidak asing sama yang namanya pengalaman spiritual. Karena pengalaman spiritual saya pertama sebagai manusia, itu gue tahu ada eksistensi yang namanya Tuhan, which is Tuhan is spirit. Gitu. Jadi gue udah punya pengalaman spiritual sebelum gue masuk sekolah, sebelum gue masih bayi pun gue udah punya pengalaman spiritual. Karena harusnya saya gue lahir gue hernia katanya. Gitu. Jadi gue nggak boleh nangis. Kalau gue nangis hernia. Dan waktu itu orang tua gue nggak bisa operasi, nggak ada duit. So they pray, mereka berdoa mujizat jadi. Dan kayaknya doanya begini, Tuhan selamatin anak gue yang ini yang laki-laki. Karena pada saat itu saya Pati Peluhi satu-satunya. Nah mungkin karena latar belakang itu bokap gue doa untuk mujizat jadi. Dan kayaknya doanya, Tuhan kalau nih anak selamat, dia jadi pelayannya lo. Kayaknya, gue nggak tahu. Walaupun bokap nyokap gue cerita, kalau mereka doain anaknya yang satu ini, mereka pengen anaknya jadi pendeta. Mereka doa untuk anaknya jadi pendeta, iya. Which is kalau mereka doanya gue pengen anak gue jadi gembala, menggembalakan domba-dombamu Tuhan, itu kayaknya ya dan amin. Tapi kalau pendeta, gue enggak. I don't wanna be that, gitu loh. Iya mau doanya kayak apa. Dan itu menjelaskan ternyata kenapa kalau seorang anak mengerjakan sesuatu dengan usaha sendiri dan tanpa restu orang tua, itu susah banget. Bisa, tapi nearly impossible. Near. 90% bakal nggak nyampe itu. Bukan gagal ya, bukan. Tapi tujuan yang dituju itu 90% nggak akan nyampe itu. Nyampe mana doang gitu kira-kira.
gitu. Itu menjelaskan kenapa itu. Dan karena gua hernia, gua waktu kecil, jadi gua anak mujizat katanya. Terus ya katanya kan gua nggak tahu waktu kecil gua hernia apa enggak. Gua nggak boleh nangis, gitu karena kalau nangis gua kumat hernianya. Dan itu membawa dampak yang dampak yang buruk terhadap hubungan saya sama kakak saya sampai sekarang. Karena sakit saya waktu bayi itu. Gitu. Dampaknya buruk sekali sama hubungan saya sama kakak saya. Hubungan kakak beradik kami berdua, which is cuma berdua, itu udah buruk banget dari awal. Dan sampai sekarang itu masih tidak sama sekali tidak bisa dibilang baik hubungan gua sama kakak gua. Gara-gara itu. Gara-gara ada kasus itu. Dan kakak gua mengakui itu. Gue dapat fakta ini justru karena kakak gue mengakui itu. Gitu. Tapi pada intinya saya mengalami pengalaman spiritual udah dari awal. Jadi pengalaman Tuhan itu pengalamannya spiritual, bukan pengalaman pengetahuan. Bukan karena gaul, bukan karena ada orang ngasih tahu, enggak. I already knew that. I already experiencing that, which is enggak semua orang mengalami itu. Setuju banget. Soalnya waktu gue dulu juga, waktu kayak pas zaman dulu gue kayak satu momen itu gue pernah ya sebenarnya gue kayak bilang kalau lu nggak mungkin jadi ateis, gue sangat mungkin jadi ateis waktu itu. Iya, dengan latar belakang seperti itu sangat mungkin gitu. Gue sangat mungkin, bahkan gue gue waktu itu udah sampai di titik kayak agnostik lah istilah kalau orang-orang terkenal sekarang, tapi agnostik yang hampir ateis gitu. Bahkan gue kayak yakin. Bedanya apa sih agnostik sama ateis? Kalau agnostik tuh masih percaya Tuhan lah katanya mah. Cuma nggak percaya agama yang mana, nggak percaya Tuhan yang mana, tapi percaya ada higher power. Bukan, agnostik tuh cuma kayak I believe there is higher power gitu. Tapi nggak peduli higher powernya apa gitu. Cuma kalau ateis ya yang kayak semua agama baik gitu nggak sih? Ya semacam gitu. Bahkan gue berarti semi agnostik gue. Menurut gue nggak ada agama yang baik. Gitu. Bukan agama termasuk yang nggak ada nggak ada Tuhan yang baik kalau agnostik tuh bilang gitu. Bukan nggak ada Tuhan yang baik. Maksudnya dia cuma percaya kayak kita hidup di bawah satu kuasa yang lebih besar. Tapi dia nggak definisikan itu sebagai Tuhan. Iya. Oh, oke, I get it. Tapi ya percaya. Nah, gue bahkan kayak apa? Ini ya gue mengasumsikan di room ini semua nggak ada yang kosong lah maksudnya. Kalau istilahnya si Bung, kalau ini nggak kosong. Gue dulu sampai membuat satu statement yang kalau gue omongin katanya itu sangat bisa mempengaruhi orang sampai orang jadi ikutan ateis. Oh wow. Ya dulu gue sampai titik itu kayak udahlah ini mah lewat aja gitu. Oh. Nah gue sampai titik itu. Terus sampai di poin itu ya sampai kayak tadi gue jadi kenal pot gitu Bung. Jadi capek jadi kayak apa ya, gue terlalu sering pakai topeng gitu istilahnya. Gue terlalu suka menutupi yang harusnya enggak gitu. Terus kayak diingetin banget. Pertama kali gue diingetin tuh waktu kayaknya lu deh. Waktu gue SMA. Enggak deh, waktu gue kuliah. Waktu gue kuliah, lu pernah baca di Alkitab yang gue ikutan denger juga, dalam kelemahan kuasamu sempurna. Itu yang Paulus ngomong. Itu gue kayak apa ya? Ini boleh nggak disensor atau gimana? Boleh, tenang aja. Kayak tim editnya banyak kok, tenang aja. Enggak. Barangkali kan ya. Kayak ya what kayak lu lemah gitu. Ya apa ya? Poin utamanya adalah lu nggak boleh lemah gitu. Caranya lu survive di dunia ini adalah lu nggak boleh lemah sama sekali. Ketika lu lemah, lu bakal dijatuhin sama orang-orang gitu.
Kayak gue sampai titik itu kayak yakin banget di situ, dan ketika malah dibilang kayak gitu gue kayak, hah, gue malah lemah, oke gitu. Malah kalau lemah, malah kalau saya Tuhan sempurna. Jadi ternyata gue sombong banget gitu loh. Overly sombongnya sampai kayak gue merasa kayak semua hal dunia ini pasti bisa gue taklukkan gitu lah. Gue sombong sampai kayak gue nggak hormatin orang tua gue sampai nggak peduli apa di rumah, nggak peduli orang-orang di sekitar gue, yang penting gue hidup damai-damai aja. Ketika momen gue dimarahin sama Bu, Oh, itu sampai paling berat banget. Itu kayak bukan paling berat, tapi berat banget sih. Maksudnya, tapi gue butuh banget yang kayak gitu sih. Kayak humility itu sepenting itu. Sepenting itu. Ya, Kayak sepenting itu. it's okay gitu kalau lu kelihatan lemah, it's okay kalau it's okay kalau orang ngerendah, it's okay kalau apa, tapi tetap apa kata Tuhan yang gitu. Yang penting tuh gimana hati lu, gimana sikap hati lu, gimana lu ngejalin hidup tuh bukan berdasarkan apa semau gue gitu harusnya. Jadi kalau misalkan ya mungkin kalau percaya ke Tuhan, ya gue percaya ke Tuhan. 100% juga gue nggak tahu jawabannya. Karena gue jujur aja gue masih suka kadang-kadang, mungkin nggak tahu sih, gue bingung antara percaya Tuhan atau mempercayakan ke Tuhan. Kayak banyak hal-hal yang ya sebenarnya sih kalau pikir minor, ya kalau dipikirin kayak hal sepele, malah hal sepele itu malah gue malah takut gue nggak mempercayakan ke Tuhan gitu. Ya. Tapi malah yang membuat gue kayak kagum adalah, yang buat gue yakin sama Tuhan adalah gue bisa jadi orang yang lemah gitu, depan Tuhan. Dan itu adalah hal yang malah kayak anjir, enak pisan. Iya. Lebih jujur. Iya, lebih enak, lebih lega. Lega banget kayak gila, enak kayak banget. ngapain gue selama ini, mencoba kayak nunjukin gue yang paling hebat tuh. Nah, kalau pengalaman lu tentang mempercayakan sama Tuhan? Itu pengalaman gue mempercayakan kepada Tuhan. Yang paling keingetan cuma sidang sih. Enggak, maksudnya apa kendalanya? Kalau ada, apa kendalanya? Oh, kalau ada apa kendalanya, dan kalau sudah melalui itu apa rasanya? Belum melalui itu tapi penasaran pengen melalui itu, misalnya tell me about that gitu loh. Your experiencing begitu mempercayakan diri sama Tuhan itu seperti apa sih konsepnya gitu loh? Kalau mempercayakan ke Tuhan, ya kayak yang paling suka yang dibahas kan, yang paling sering kita bahas di sini, sering bahas, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, kayakan meluruskan jalanmu. Ya. Dan ya mungkin gue masih nggak total, masih kayak picis-picisan, kayak apa tuh? Lagi ya kayak gue makan buat Tuhan, gue lagi lari sore, gue lari sore buat Tuhan, gue lagi sepeda buat Tuhan ya. Tapi ya kayak kadang-kadang suka lupa juga ya. Kayak makan aing lapar pisan gitu, terus lupa doa gitu. Parah-parah terus doa di tengah. Sampai gue doa di tengah, Tuhan sorry gue lupa doa, gue mau makan ya Tuhan ya. Bisa kayak gitu. Ya kalau udah lapar banget kadang-kadang suka kalap. Suka bablas. Terus what do you think about mempercayakan diri sama Tuhan itu seperti apa? Mempercayakan ke Tuhan, tapi kendalanya tuh masih sama sih. Maksudnya back to basic lagi, back to ke apa ya? Ya benar, daging tuh lemah. Masa manusia yang lama, meskipun kita udah jadi manusia yang baru, tapi tetap aja kayak kayak tetap aja suka ketarik ke masa dulu gitu loh. Kayak apa ya?
merasa diri lebih bisa gitu lah daripada Tuhan. Oke. Baru Tapi- muncul. Mm-mm. Beresin dulu tapinya. Tapi the moment kayak ketika gue pernah berhasil, kayak contoh waktu yang paling gue ingat cuma sidang sih sebenarnya, sidang kami cari kerja, cuma sidang. Jadi sidang tuh pas malah sudah tuntas mempercayakan ke Tuhan, hal-hal yang impossible kejadian tuh malah gue kayak lost gitu. Hah? Ini kok gini ya? Ini enak tapi kok gini ya? Kayak apa ya, bingung gitu, kayak apa ya, mati gaya. Tapi seneng, tapi seru. Walaupun balik lagi kayak, walaupun udah pernah punya pengalaman percaya pada Tuhan, tapi suka masih sesekali lupa gitu, dan suka kayak gue bisa gitu. Jadi kayak malah mengandalkan ke diri sendiri lagi. Itu sih beratnya. Oke. Teman-teman, di Familia coba buka ke Kejadian 3 ayat. Kejadian 3 yang manusia jatuh ke dalam dosa itu ayat percakapannya Hawa dan ular. Ya, Coba buka yuk.